Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Yulaida Fitria, calon guru penggerak Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan modul 1.2 mulai dari diri. Diagram trapesium usia. Tugas 1, refleksi. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? 2. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? 3. Dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Silahkan gunakan roda emosi Plutchik di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak atau Ibu di masa itu. 4. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya hingga sekarang. 5. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. 6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan juga peran. Trapesium usia dimulai dari anak lahir usia 0 tahun, kemudian peristiwa positif dan negatif terjadi pada usia 14 sampai 15 tahun, kemudian lulus kuliah pada usia 23 tahun, dan pensiun pada usia 60 tahun. Sekarang saya berada pada usia 38 tahun, jadi selisih usia saya sekarang dengan usia yang saya mengalami peristiwa positif dan negatif adalah 24 tahun dan 23 tahun. Peristiwa positif yang saya alami adalah ketika kelas 8 SMP. Di kelas itu saya merasa bahwa saya mempunyai potensi dan pengetahuan yang tidak kalah dengan teman-teman dalam kelas saya. Saya yang dulunya pemalu dan suka menangis ketika merasa tidak bisa mengerjakan soal dari bapak atau ibu guru, kini alhamdulillah berubah pemikirannya dengan semakin yakin dan semangat untuk belajar dan terus belajar. Dan di kelas itu juga mulai muncul rasa percaya diri, aktif, berinovatif atas kemampuan yang saya miliki sendiri. Semua itu tidak luput dari motivasi, bimbingan, serta pengarahan dari Bapak Wali kelas saya, yaitu Bapak Bintoro. Beliau selalu membersamai dan membimbing saya dengan memberikan berbagai stimulus dan dorongan untuk saya lebih giat belajar dan belajar terus. Dan alhamdulillah dengan proses itu saya merasa bahagia tanpa paksaan dan hasilnya saya mendapatkan peringkat 5 besar di kelas. Bapak Bintoro selalu mengingatkan saya bahwa kita sebenarnya mempunyai kemampuan masing-masing. Tinggal bagaimana murid itu sendiri untuk menebalkan potensinya dengan bantuan dan arahan dari gurunya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih berhubungan baik dan menjalin silaturahmi dengan beliau. Peristiwa negatif. Dulu ketika saya di kelas 8 SMP, saya pernah terpilih dan mendapat amanah menjadi tim bola voli yang mewakili sekolah. Dengan bimbingan dan motivasi dari Bapak Slamet selaku pelatih tim bola voli serta adanya latihan yang cukup rutin, kami yakin bahwa tim kami akan memenangkan lomba tersebut. Akan tetapi pada pertengahan latihan, saya sakit
dan kemudian saya diperiksakan ke dokter. Dokter menyarankan untuk saya tidak mengikuti kegiatan voli tersebut dengan alasan sesak nafas yang saya derita waktu masih bayi kambuh lagi karena terlalu kecapean. Akhirnya dengan berat hati saya berpamitan dengan teman dan bapak pelatih untuk tidak bisa mengikuti latihan dan lomba tersebut. Itu adalah salah satu peristiwa yang negatif yang saya alami di waktu kelas 8 SMP. Momen dan masa ketika saya duduk di bangku sekolah SD sampai dengan SMA adalah masa yang begitu indah karena ketika saya masih TK, guru membimbing saya dengan bermain dan bernyanyi. Di tingkat SD sampai SMA, guru membersamai saya dengan memberikan saya pola berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam suatu proses pembelajaran. Dengan menumbuhkan pemikiran murid untuk belajar dan terus belajar tanpa putus asa, pembelajaran itu nanti akan bisa mendapatkan mimpi-mimpi saya dengan kebahagiaan saya. Memang kadang ada kegagalan dan juga kesulitan, tetapi kita sebagai murid harus tetap semangat dan berjuang untuk menggapai semua cita-cita kita dengan penuh kebahagiaan dan keselamatan. Hilangkan paksaan, hilangkan rasa marah, dan juga malas. Belajarlah dengan penuh semangat sesuai dengan kodrat zamannya. Karena sekarang kita belajar di era digitalisme tanpa meninggalkan kodrat alam ataupun lingkungan sebagai panutan untuk menerapkan nilai-nilai luhur bangsa. Peran Guru mempunyai peran untuk menuntun murid, mengarahkan, membersamai murid dengan memberikan stimulus atau rangsangan, disesuaikan dengan kebutuhan atau karakter murid, dengan penuh kasih sayang tanpa ada paksaan, karena guru hanya menembalkan karakter atau potensi murid sesuai dengan kodratnya untuk menggapai mimpi atau cita-citanya dengan penuh kebahagiaan. Nilai Guru di sekolah tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai orang tua, keluarga, dan juga sahabat dari murid. Oleh karena itu, tugasnya guru adalah menuntun murid untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur. Sehingga nantinya dalam pembelajarannya, murid akan lebih bermakna belajarnya. Tugas 2 adalah nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? 2. Apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya? Nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas di sekolah saya adalah 1. Mandiri. Saya mempunyai semangat untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan, diklat, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung tupoksi saya sebagai guru. 2. Kolaboratif. Sebagai pendidik, kita pasti membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan pihak manapun. Karena pendidik juga makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar ilmu kita bertambah dan wawasan kita juga bertambah, yang nantinya akan membuka pikiran kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Inovatif.
Sebagai pendidik, saya mampu menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran yang tetap berpusat pada kodrat alam, akan tetapi juga selalu mengikuti kodrat zamannya. 4. Reflektif. Sebagai pendidik, saya mampu belajar dan mengambil hal-hal baik dari segala kegiatan atau pengalaman hidup yang pernah saya alami untuk dijadikan pembenahan diri agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah mewujudkan kepemimpinan yang berpusat pada murid, karena pendidikan adalah landasan dari terciptanya suatu peradaban. Pendidikan dapat maju jika murid memiliki potensi yang berkembang dengan baik, dan hal itu dapat dilaksanakan jika pemimpin mampu bekerja sama dengan semua pihak untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, percaya diri, serta kemandirian atas kemampuan yang dimilikinya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pembiasaan secara konsisten dan berkesinambungan. Terima kasih.